Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang hanya punya satu mimpi sederhana, yaitu memiliki rumah sendiri. Namun segalanya berubah ketika sang pria tiba-tiba mewarisi kekuatan super yang justru malah menguras semua uangnya. Di awal cerita, Kim Sang-un dan kekasihnya yang bernama Kim Min-sok sedang berkeliling melihat rumah impian mereka. Rumah itu sederhana, tapi terasa sempurna untuk memulai hidup bersama. Sayangnya, sebagai pegawai pelayanan publik biasa, tabungan mereka masih jauh dari kata cukup. Min-sok yang dikenal sangat pandai berhitung langsung mengecek keuangan mereka malam itu. Ia menghitung ulang, mengurangi berbagai pengeluaran, tapi tetap saja uang mereka masih sangat kurang. Namun Min-sok tidak menyerah. Ia memiliki ide cemerlang di mana mereka harus menikah agar bisa ikut program undian rumah khusus pengantin baru. Awalnya Sang-un ragu sampai Min-sok menjanjikan akan membelikannya PS agar Sang-un mau menandatangani perjanjian pernikahan. Dan seperti pria pada umumnya, Sang-un pun langsung setuju. Keesokan harinya Sang-un dipanggil ayahnya. Ia mengira hanya akan diminta untuk mengambil hasil kebun seperti biasanya. Tapi sepertinya kali ini berbeda. Hubungan Sang-un dan ayahnya memang sangat buruk sejak kecil. Ayahnya yang sangat terobsesi dengan uang sampai membuat ibunya bekerja keras sendiri. Bahkan celengan kesayangan Sang-un pun ikut dirampas. Hari itu ayahnya memberitahunya bahwa dia akan pensiun. Lalu tiba-tiba dia langsung meminta uang sambil menjabat tangan Sang-un. Saat tangan mereka bersentuhan, tubuh Sang-un bergetar hebat. Ia melihat penglihatan aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Begitu jabat tangan terlepas, koin-koin jatuh dari udara. Lalu ayahnya tiba-tiba menembakkan paku ke dahi Sang-un. Dan ajaibnya, paku itu tidak pernah melukai dirinya. Namun bersamaan dengan itu, semua uang yang ada di dompet Sang-un menghilang dan berganti dengan uang recehan. Ayahnya pun menjelaskan kebenarannya, di mana dia baru saja mewariskan kekuatan supernya kepada Sang-un. Kekuatan itu bisa membuatnya sangat kuat, tapi setiap kali dia pakai, uang yang ada di badan Sang-un akan berubah menjadi koin bernilai sangat rendah. Artinya, semakin sering dia memakai kekuatan, maka semakin cepat uangnya akan habis. Sang-un sangat terpukul, di mana dalam kondisi dia sedang berjuang mengumpulkan uang untuk membeli rumah, tapi sekarang justru malah mewarisi kekuatan yang bisa membuatnya kehabisan uang. Ia memohon kepada ayahnya agar ia mengambil kembali kekuatan tersebut. Namun ayahnya berkata bahwa kekuatan itu tidak bisa dibatalkan. Sebelum pergi, ayahnya memberi sebuah kartu nama yang bernama Park Jong-ja, sebuah rumah kredit, di mana katanya jika Sang-un memiliki masalah, dia boleh menghubungi orang yang ada di kartu nama tersebut. Dengan hati hancur, Sang-un pulang dan menceritakan semuanya kepada Min-sok. Awalnya Min-sok tidak percaya, namun ketika Sang-un menggunakan uang dan membengkokkan besi di depan matanya, Min-sok akhirnya percaya. Min-sok langsung menguji kekuatan itu secara logis. Ia menemukan satu hal penting, di mana semakin besar uang yang dipakai, maka semakin besar pula kekuatan yang akan keluar. Tapi kekuatan itu tidak bisa menghasilkan uang. Artinya, ini adalah kekuatan yang sangat berbahaya bagi orang miskin. Sang-un mulai hidup dalam ketakutan. Ia bekerja seperti biasa, tapi kini dia tidak berani menolong siapapun karena ia takut setiap ia menolong uangnya akan terkuras. Bahkan saat seorang nenek meminta bantuan di stasiun, Sang-un menolaknya dengan halus. Akibatnya dia ditegur oleh atasan karena mendapatkan komplain dari masyarakat. Malam itu saat mengambil PS dari seorang penjual, Sang-un melihat pria tersebut dipukuli oleh preman. Dalam hatinya ia ingin menolong, tapi pikirannya hanya satu, ia harus menyelamatkan uang jika ia tidak ingin dimarahi oleh Min-sok. Akhirnya dengan melawan hati nuraninya, dia pun lari pulang ke rumah. Dan malam itu Sang-un dihantui rasa bersalah yang sangat luar biasa karena tidak menolong laki-laki tersebut. Keesokan harinya, ibu Sang-un menemuinya di sebuah kafe. Ibunya memberi 30 juta won hasil dari arisan agar dia bisa membeli rumah dan menikah layaknya anak-anak pada umumnya. Dengan uang tersebut, masalah DP rumah akhirnya selesai. Namun saat pulang, Sang-un melihat sebuah bus yang hampir jatuh ke sungai. Tangisan minta tolong terdengar dari dalam bus tersebut, dan kali ini dia tidak bisa mengabaikannya. Dengan membawa seluruh 30 juta won itu di dalam badannya, Sang-un menarik bus tersebut sekuat tenaga, dan bus pun berhasil diselamatkan atas kekuatan Sang-un. Namun semua uangnya berubah menjadi koin yang tak bernilai, dan ajaibnya, yang awalnya terdapat ruam-ruam di tubuh Sang-un kini menghilang begitu saja. Aksi Sang-un menarik bis menjadi viral karena ada salah satu orang yang merekamnya dan mengunggahnya di media sosial. Namun
Namun sayangnya Sang Un malah ditangkap. Selama di penjara karena dia tidak mungkin menghubungi Min Sok, akhirnya dia terpaksa menghubungi Park Jong Ja. Dan disinilah kebenaran pahit muncul. Setelah keluar dari penjara, ia dijemput oleh Park Jong Ja dan dibawa ke tempat Park Jong Ja. Di sana Park Jong Ja mengatakan bahwa ayahnya meninggalkan uang 3 miliar won yang kini harus dibayar oleh Sang Un. Sementara itu di tempat lain, Cho Anna merupakan seorang anak dari pemilik laboratorium yang mengumpulkan orang-orang berkekuatan super. Mereka akan mengambil kekuatan super mereka lalu memperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal. Hari itu mereka berhasil mengambil kekuatan milik Junhwa dan bersiap untuk menguji cobanya. Sementara itu Sang Un sudah berada di sebuah tempat dan dikelilingi oleh para preman. Ternyata Jongja mengetahui bahwa Sang Un mewarisi kekuatan ayahnya. Ia bahkan menguji cobanya dengan uang yang dia berikan. Seketika tubuh Sang Un kembali membaik meskipun barusan dia babak belur dipukuli oleh anak buah Jongja. Ia bahkan melawannya dengan membawa segepok uang di tangannya dan tanpa sadar ia mengeluarkan bogeman yang cukup mematikan. Sebelum pergi tak lupa Jongja mengingatkan kembali hutang ayahnya yang harus dibayar Sang Un. Namun Sang Un memohon agar tidak menagih hutang kepadanya karena dia tidak memiliki uang. Kemudian Jongja menawari Sang Un untuk menikahi anaknya jika ia ingin hutangnya lunas. Namun karena Sang Un memiliki Min Sok, ia tidak bisa menerima tawaran tersebut. Dalam keadaan kepepet, Sang Un menemukan selembar uang di sakunya. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari dan melompat dari dalam gedung tersebut dan dia langsung kabur pulang ke rumah. Hari itu benar-benar panjang dan melelahkan bagi Sang Un. Ditambah lagi, di rumah dia harus menjelaskan videonya yang sudah viral di internet kepada Min Sok. Min Sok benar-benar kecewa kepada kekasihnya. Ditambah lagi ketika dia tahu bahwa itu adalah uang pemberian ibunya yang jumlahnya sangat besar. Min Sok tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia memutuskan untuk pergi dari rumah karena kecewa kepada Sang Un. Sang Un mencoba mengejarnya, namun Min Sok sudah keburu naik taksi dan tak lama kemudian terjadi ledakan di rumah mereka. Sang Un bingung tentang apa yang terjadi. Jadi ia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa pada situasinya sekarang. Ditambah lagi Min Sok masih belum mau mengangkat telepon dari dirinya. Keesokan harinya Min Sok datang ke pernikahan sahabatnya di sebuah hotel mewah. Namun ketika acara berlangsung, tiba-tiba gedung tersebut meledak seolah sedang dibom. Keadaan benar-benar menjadi kacau. Ledakan terjadi di mana-mana. Sedangkan itu Sang Un yang baru bangun melihat berita ledakan di hotel tersebut. Ia langsung teringat Min Sok yang ada di sana. Dia langsung berlari sekuat tenaganya. Ia berlari ke bank untuk mengambil semua uang tabungannya yang mereka tabung untuk membeli rumah. Sang Un tidak punya pilihan lain. Ia harus punya uang agar kekuatannya bisa dipakai untuk menolong Min Sok. Dengan uang yang banyak di kantongnya, Sang Un berhasil menyelamatkan Min Sok yang hampir saja tertimpa reruntuhan. Seiringan dengan itu, uang-uang kertas yang dia bawa juga berubah menjadi uang-uang koin. Min Sok sangat lega karena Sang Un datang untuk menyelamatkannya. Sang Un langsung memeluk Min Sok yang sangat ketakutan. Namun Min Sok sempat bertanya tentang uang yang digunakan oleh Sang Un dan ia pun terdiam ketika dia tahu jika uang itu adalah uang tabungan rumah mereka. Namun Sang Un tidak bisa berdebat karena dengan adanya uang itu dia bisa menolong banyak orang yang terjebak di sana. Dalam keadaan genting, Sang Un memberikan surat nikah untuk didaftarkan. Ia akhirnya setuju untuk menikah dan dia harap mereka bisa mendapatkan undian rumah untuk pengantin baru. Tiba-tiba terlihat seseorang membawa tabung gas datang seolah akan menyerang Sang Un. Dengan sisa uang yang ada, Sang Un mencoba melawan pria tersebut yang ternyata pria tersebut adalah anak buah Cho Anna. Pria tersebut ternyata mendapat kekuatan Lee Ji Hwan yang dapat menciptakan api dari tubuhnya. Sang Un sempat kewalahan melawannya. Kini hanya sisa satu lembar uang di tangannya. Ia meninju tabung gas dengan tangannya, namun sayangnya dia malah mental. Kini pria itu mengincar Min Sok. Tapi tiba-tiba sebuah beton melayang menghantam pria tersebut. Ternyata Sang Un masih bisa menggunakan kekuatannya dengan menggunakan uang sumbangan pernikahan teman Min Sok. Dan berkat itu pun Min Sok juga selamat. Sang Un kehabisan tenaga. Ia sudah tidak kuat untuk berjalan. Namun tiba-tiba Ho In dan Eun Mi datang menyelamatkan mereka. Ho In langsung memberikan beberapa jumlah uang kepada Sang Un untuk memulihkan keadaannya. Dan disitulah Sang Un tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang punya kekuatan super.